Halo brosis, selamat pagi, selamat akhir pekan. Wah mantap pak nih pak. Berat buah kalau hijau ini kan masih sepet, kalau merah seperti ini kan manis. Manis. Iya. Kali ini kita berada di desa Kaligondang, yaitu di ketinggian kurang lebih 700 di atas permukaan air laut. Jadi cuacanya agak sedikit dingin lumayan, tapi belum dingin banget. Nah di sini itu tempatnya perkebunan kopi, dan di sini juga memproduksi kopi yang original. Artinya di desa Kaligondang ini banyak kopi yang masih original dan tentunya memiliki cita rasa yang khas. Terus kemudian kita akan berkunjung ke salah satu petani kopi di sini, namanya Pak Supri. Dia adalah kawan saya, teman saya, sahabat saya. Untuk itu sebelum kita nanti ke rumahnya, mudah-mudahan beliau ada di rumah. Kita akan ngopi-ngopi di sana, ngobrol-ngobrol tentang kopi, dan mudah-mudahan kita nanti diajak ke kebun untuk melihat tanaman kopi dan juga biji kopi yang siap dipanen. Untuk itu mari kita langsung ke rumahnya Pak Supri. Oke. Nah itu rumahnya Pak Supri itu di sana ya. Nah itu ternyata ada orangnya tuh, Pak Supri sedang menjemur kopi kayaknya. Coba kita lihat di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ini sedang apa Pak? Ini lagi jemur kopi. Oh lagi jemur kopi. Iya, Berarti kopi yang sudah dipetik terus dijemur itu Pak ya? Ya, tadinya kan apa namanya? Ini sudah diproses. Sudah diproses. Iya. Pak Supri, lihat di sini Pak Supri. Iya. Selamat siang. Saya petani kopi dari Desa Kaligondang. Desa Kaligondang. Di sini banyak Pak yang ini petani kopinya banyak ya Pak ya di sini. Mayoritas penduduk Kaligondang itu petani kopi semua. Mayoritas petani kopi semua. Ya. Ini berarti memang setelah panen ini Pak ya? Iya. Terus setelah kering nanti dipecah kulit, namanya pecah cangkang. pecah cangkang. Iya. Berarti ini masih ada cangkangnya nih Pak? Masih. Masih ada cangkangnya. Oh jadi ini produk kopi ya, ini masih basah, masih ada cangkangnya. Nanti sudah kering, ini langsung dipecah cangkangnya, itu seperti itu. Jadi nanti setelah pecah cangkang terus Disortasi Pak. Oh disertasi. Iya. Pasti dipilih kembali itu Pak? Iya Pak. Oh, oke. Monggo Pak pinartan gubuk kula sekalian ngunjuk kopi. Wah gamelane kula. Wah nggih, cocok Pak. Memang saya kesini selain ingin ketemu Bapak, juga ingin merasakan kopi asli Kaligondang Pak. Monggo pinara mereka. Siap. Oke, kita sudah sampai di rumahnya Pak Supri. Nah, jadi yang kita nantikan memang kita bisa ketemu dengan beliau. Jadi beliau tadi berada di rumah, jadi kita bisa ngobrol banyak hal. Dan di sini juga kita ini ada ya, di meja Pak Supri ini ada kopi. Ini kopi yang dalam kemasan Pak ya? Iya. Ini yang siap untuk Disajikan. Oh yang disajikan ya. Oke, ini adalah produk kopi asli dari desa Kaligondang. Namanya itu kopi Gunung Kembang. Nah ini kopi original, masih asli ya. Sejauh ini sudah sampai mana ini Pak? Sudah sampai Jakarta, sampai Malang, sampai Kalimantan. Oh sudah sampai Jakarta, Iya. Sampai Kalimantan ya. Luar biasa. Berarti di sini petani, mayoritas petani kopi di sini. Iya. Mayoritas penduduk desa Kaligondang itu menanam kopi
jenis robusta semua. Oh, berarti ini jenis kopi robusta. Iya Pak. Bedanya apa Pak? Sebenarnya kopi itu ada 4 jenis. Oh, ada 4 jenis. Arabica, robusta, liberica, excelsa. Nah, yang di Kaligondang ini jenisnya jenis robusta Pak. Oh, ini jenis Ya, ini jenis robusta ya. kopi Kaligondang. Terus untuk mayoritas petani di sini juga memproduksi seperti ini Pak atau bagaimana? Sementara saya sendiri sebenarnya saya pengen meningkatkan kualitas jual. Iya. Yang selama ini di pasar kita jual misalkan 16.000, saya bisa lebih dari 16.000. Gimana caranya? Alhamdulillah saya bisa proses kopi yang sesuai saya harapkan, yang saya jual di pasar lebih dari nilai di pasar. Oh gitu. Oh, berarti Pak Supri ini punya ide dan gagasan yang biasanya hanya dijual per kilo itu Pak ya? Iya, diambil pasar. pengepul gitu Pak Iya, ya? iya. Terus Pak Supri punya inovasi mengembangkan pertanian kopinya itu dalam kemasan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa ini ya. Oke. Nanti bisa Pak untuk kami lihat-lihat mungkin di prosesnya, terus juga di boleh. Kalian biar melihat-lihat kondisi di desa Kaligondang seperti apa, tanaman kopi yang selama ini yang saya tanam seperti apa, dan seperti apa saya setiap hari mengolah kopi gitu. Oke Pak. Bapak seandainya Bapak berkenan ke hutan melihat kopi saya, silakan. Oh, tapi boleh, saya Pak. tak ganti baju dulu. Oke Pak. Saya tunggu di sini Pak ya. Ya, siap-siap Pak. Oke. Oke. Oke, kita sedang jalan menuju kebun kopinya Pak Supri. Oke, kita sudah sampai di salah satu kebun kopinya Pak Supri, dan kali ini kita akan memanen. Kita akan latihan manen. Saya kan belum pernah, ini Pak Supri yang sudah ahlinya karena beliau adalah petani kopi di sini. Sambil belajar kita ya. Oh, ini yang dipetik itu adalah yang warnanya merah. Sebenarnya yang merah itu yang sudah siap sudah ya, masak Pak ya. Ibarat buah, kalau hijau ini kan masih sepet, kalau merah seperti ini kan manis. Iya. Nah, selain diambil bijinya, ini bisa untuk apa Pak? Sebenarnya kalau kita kreatif, ini biji kulit kopi ini dibikin teh kaskara. Oh, teh kaskara. Iya, tapi melalui proses seperti ini tuh. Oh gitu. Iya. Nah, ini salah satu kopi robusta Kaligondang seperti ini. Oh gitu. Nah, ini kopi robusta itu seperti ini ya. Ini Kaligondang. Oke. Kan ini masih tahap awal panen, jadi belum semuanya merah, dipilihin dulu. Sayang kan kalau nggak dipilih nanti dimakan luwak atau kelelawar. Saya ambil yang ini merah-merah. Oh, di sini berarti luwak juga masih banyak, Pak? Iya.
Nah, ini seperti ini ya cara bagi para pecinta kopi yang selama ini baru bisa menikmati kopi yang sudah tersaji. Jadi prosesnya memang ini proses panen. Ini ada kopi yang sudah warnanya merah, ini tandanya sudah masak. Artinya ini siap untuk diproses. Biji kopi kayak gini, kulit kopi namanya cherry, ini 0 hari. Kalau nggak diambil ini akan lepas dari tangkainya. Kalau yang seperti ini 7 hari lagi baru seperti ini. Oh iya, oh ini warnanya merah gelap gitu ya. Pak. Ini merah gelap artinya sudah 0 hari. 0 hari waktunya pemetikan. Kalau nggak segera dipetik berarti nanti dia akan jatuh. Iya. Ini pohon kopinya pendek-pendek ya Pak ini ya? Iya Pak, ini apa namanya, tadinya tinggi. Ini saya sambung entres untuk meningkatkan nilai produksi kopi Kaligundang seperti ini. Yang tadinya seperti ini. Oh seperti ini. Ya. Ini kopi klasik. Kopi klasik. Ya. Oh umumnya tingginya seperti ini. Ya, lebih tinggi lagi. Oh, lebih tinggi lagi. Ya. Jadi untuk mempermudah kita pemetikan, Iya. dan untuk meningkatkan nilai produksi kopi yang lebih banyak, saya sambung entres yang seperti ini. Ini kan proses pemetikannya lebih mudah. Kita nggak pakai tangga, tinggal metik ini kan sudah apa namanya, ringan toh Pak? Ringan. Ya. Oh iya, artinya nggak perlu pakai tangga. Iya. Dan juga untuk meningkatkan produksi, jadi lebih simpel Pak gitu. Iya. Lebih simpel, lebih mudah untuk dipetik, dipanen. Iya. Oh berarti ini metode baru Pak? Iya. Untuk meningkatkan nilai produksi ya. Jadi nanti sampai rumah disortir. Iya. Ini kelapa muda yang barusan dipetik oleh Pak Supri. Jadi beliau harus 2 kali manjat pohon. Yang pertama itu karena pohon kelapa mudanya terlalu tua ya Pak. Iya. Terlalu tua. Ini pohon yang kedua, alhamdulillah ini masih segar. Kita degan di kebun kopi, mantap pokoknya. Terus ini untuk rasa Pak, ini kan kebun kopi ya. Ada aroma kopinya apa enggak ini Pak? Oh, tidak. Oh, tidak ada. Berarti sama seperti di daerah yang lain itu Pak. Iya. Oke, kita minum degan dulu. Monggo Pak. Silakan. Wah, ini Bun. Siap ya, kita degan dulu karena tadi habis
belusukan, agak capek dan pastinya haus. Pak Supri ngajak kita minum kelapa muda, jadi kita minum dulu ya. Wah, mantap Pak, nih Pak. Kuat. Kami ini konten sinapan. Iki nganti dah napa niku lotok. Jadi setelah dari kebun ini kita sudah di rumah Pak Supri. Ini proses sortasi, artinya penyortiran Pak ya. Iya, tahap awal ini. Penyortiran tahap awal ini seperti ini ya. Ketika ada yang biji yang naik ke atas itu dibuang seperti ini nih. Ini kan merah tapi ini kosong ini. Nah, kan jelek ini. Ini kan. Gini. Oh, berarti ketika ada biji yang di atas itu dipisah gitu Pak? Pisah ya. Oh ya, seperti ini ya Pak ya? Iya. Ini rendamnya kelamaan jadi apa namanya, berubah warna, tadi yang merah ada yang luntur gitu. Yuk, proses pembukaan. Kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu penumbukan. Nah, ini proses Pecah kulit. proses penumbukan pecah kulit ya, setelah tadi direndam Pak ya. Direndam. Jadi masih sangat alami, masih sangat tradisional ala pedesaan. Nah, ini nanti yang akan menjadikan cita rasa kopi yang khas dan luar biasa karena masih murni dari alam. Jadi setelah ditumbuk, nanti biji kopinya dia akan keluar ya. Ya, dari kulitnya tuh Mengelupas ya. iya. Ini cuma buat mengupas kulit aja. Tadi sudah selesai penumbukan atau pecah kulit. Untuk selanjutnya kita lihat prosesnya. Ini selanjutnya proses apa Pak ini Pak? Ini mau saya bikin proses buluas. Jadi direndam dulu pakai air bersih. Oh gitu. Ya. Berapa lama Pak ini Pak merendamnya? Kalau buluas itu 36 jam. 36 jam setelah ditumbuk. Iya. 6 jam pertama diganti airnya. Gitu. Ya, setelah itu di akhir mau apa namanya dijemur, dicuci bersih dulu biar kulit-kulitnya ini dibuang dulu tuh. Biar bersih, nanti tinggal biji kopinya yang seperti ini. Ini sebelum dijemur seperti yang di depan rumah tadi, rumah itu 36 jam Pak? Iya, proses buluas.
Bulwas. Iya. Direndam sampai 36 jam. Kan nanti kulit-kulit ini ngambang. Ini sudah ada apa? Biji kopi yang sudah dibersihkan. Ini siap jemur. Siap jemur ini. Nah, ini siap jemur. Tadi kan yang ini kita, masih butuh proses selama 36 jam direndam. Terus yang ini sudah 36 jam. Ini siap dijemur. Terus penjemurannya berapa lama, Pak? Kalau cuacanya bagus kurang lebih 6 hari Pak Lurah. Oh, 6 hari. Iya. Udah kering. Oke, ini tadi yang sudah direndam 36 jam. Terus ini proses penjemuran selama kurang lebih 6 hari. 6 hari. Kami juga melihat cuaca juga, Pak. Betul Pak Lurah. Kadang kalau cuacanya mendung-mendung lebih sampai 8 hari. Lebih sampai 8 hari. Iya, kalau cuacanya bagus 6 hari sudah kering. Iya. Yang masih karena prosesnya sangat tradisional, biji-biji ini masih ada kulitnya, nanti dipisah lagi. Oh, ini masih ada yang belum mengelupas, Pak. Iya. Ini yang berarti namanya kalau apa namanya? Kalau orang kopi bilang ini piberi. Kalau yang dinamakan kopi lanang. Kopi lanang. Iya. Piberi. Bijinya beda sama yang ini agak bulat toh. Iya. Ini kebanyakan kayak gini nih, yang ini piberi kopi lanang. Kopi lanang ya, namanya kopi lanang itu piberi. Berarti ini masih harus milih yang belum mengelupas. Tapi pengolahan manual juga asik ya, Pak. Ya perlu tenaga ekstra. Tenaga ekstra. Betul Pak. Ya, karena memang kopi alami prosesnya juga masih dengan tangan, masih alami ya seperti ini. Tapi untuk cita rasa, aroma tetap tidak kalah kan, Pak? Iya, insya Allah tidak. Insya Allah tidak kalah. Karena biji-biji pilihan petik merah. Ini adalah biji kopi yang sudah melalui tahap pengeringan, Pak ya. Betul Pak. Sudah tahap pengeringan. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Ini seperti ini. Terus bisa diceritakan, Pak, untuk tahapan selanjutnya setelah pengeringan, setelah dikeringkan seperti ini tadi dijemur. Ya dijemur, dipecah cangkang, ditumbuk lagi. Oh, ini masih ditumbuk lagi? Ya enggak, ini setelah ditumbuk. Oh, setelah ditumbuk. Ya jadinya begini toh. Ya. Nah, setelah begini disortasi Pak. Mungkin ada yang biji hitam atau pecah, jadi dipisah. Oh, ya. Terus setelah itu nanti proses selanjutnya, Pak, sampai tahap kopi bisa siap saji, bisa dinikmati. Itu prosesnya. Ya, kalau setelah kayak gini didiamkan dulu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Baru setelah 6 bulan siap roasting, siap seduh Pak Lurah. Nah, ini mencoba yang sudah jadi bubuk. Oh, wonten toh, Pak, ini. Wonten iki. Ini singkang sampun dipun blender, di roasting blender. Oh iya, ini sudah jadi bubuk. Iya. Artinya sudah siap untuk dibuat kopi. Betul. Kurang lebih segini. Takarannya, Pak, itu ada takaran khusus atau? Sebenarnya kalau satu cangkir ini 10 gram.
10 gram Iya. satu cangkir. kalau diukur. Tapi memang untuk ngopi itu cangkirnya yang seperti ini Pak. Artinya klasik ya. Iya, betul. Juga nggak terlalu Sebenarnya kalau besar. apa namanya cangkir gini kan keramiknya suhu panasnya akan terjaga. Terjaga. Iya. Beda sama gelas-gelas yang pakai beling itu, kaca itu beda. Yang betul enak. Caranya jelek banget. Ini kita bahasin dulu Pak Lurah ya. Iya. Buka pori-pori kopinya. Berarti air harus mendidih toh Pak? Iya. Iya. Karena memang saya di rumah itu biasanya kalau bikin kopi, kalau airnya nggak mendidih itu rasanya kok kurang Nikmat. kurang nikmat gitu. Betul. Jadi harus mendidih. Ini apa namanya? Pakai suhu ketika mendidih kan 100 derajat. Iya. Didiamkan dulu biar suhunya turun kurang lebih 85 derajat. Setelah itu kopi dibasahin seperti ini Pak Lurah. Jadi gunanya apa? Brewing pertama untuk membuka pori-pori kopi. Membuka pori-pori Iya. kopi. Akan apa namanya? Memasukkan aroma rasa. Silakan ada rasa apa? Khas banget ini Pak aromanya. Jadi ini memang komposisi airnya memang segini dulu. Iya, biar buat basahin dulu kopinya, biar buka pori-porinya kopi. Ini berarti jenis kopi robusta. Robusta. Berapa lama ini Pak untuk di Kurang lebih 30 detik. 30 detik Iya. terus nanti ditambah air Dituang sampai lagi. penuh. Betul. Ini karena saya belum punya alat untuk mengukur timbangan ada timernya itu, saya pakainya ilmu feeling. Ilmu Kiro, feeling, kiro. betul. Ilmu kira-kira, wong Jawa, ilmu feeling ya. Kita mulai dari step yang kedua ini. Iya. Buka saja. Berarti belum sampai penuh ini yang Penuh ini Pak. oh sampai penuh. Iya. Artinya kan sudah lebih dari 30 detik. Betul. Muter lawan arah jarum jam. Muter arah. Oh gini, jadi ketika nyeduh air nggak langsung dituang, kita puter. Oh iya, sudah Pak, ampun lihat. Muternya juga lawan arah jarum jam supaya panasnya stabil. Jangan ngikutin jangan searah jarum jam. Kan kan kebalikan arah jarum jam. Kudune piye? Ya Iya kayak bener gimana Pak? Nah, Oh. Ini pun dituang-tuang main kalau tak ada. Panjenengan muter-muter. Nah, itu berarti harus apa? Nggak dituang langsung tapi diputar dulu Pak. Ya gini kan biar apa namanya kopi itu merata, biar muncul kremannya seperti ini. Jadi ketika kita nggak diaduk, kopi pun sudah mengaduk sendiri. Oh iya. Ini perlu menunggu atau sudah bisa siap dinikmati Pak? Jeda 1 menit. Jeda 1 menit. Iya, baru siap. Silakan. Yang tadinya sebenarnya gini Pak, saya kebetulan Kali Gondang itu mayoritas petani kopi. Yang saat ini petani kopi kan dijual di pasar Pak Lurah. Iya. Saya ingin sekali untuk meningkatkan nilai jual kopi yang tadinya dijual di pasar, misalkan di pasar 20.000, saya bisa menjual dengan nilai lebih dari 20.000. Artinya dengan membuat kemasan ini Iya, ada inovasi baru betul, untuk meningkatkan apa namanya daya jual. betul Pak Lurah. Terus untuk ini Pak, Bapak ini kan juga di Desa Kali Gondang, juga salah satu tokoh masyarakat, Iya. yaitu di perangkat Desa Kali Gondang. Untuk harapan kedepannya Pak, bagi Bapak sendiri dan juga untuk para petani seluruhnya di Desa Kali Gondang, harapan kedepannya seperti apa? Sebenarnya saya pengen sekali Desa Kali Gondang itu apa namanya, produk kopi yang tadinya dijual di pasar
Proses dengan sedemikian rupa untuk meningkatkan nilai jual. Saya sendiri untuk mengajak petani kopi khususnya di Desa Kaligudang sangatlah sulit Pak Lurah. Jadi saya dengan waktu saya ngobrol, saya memberi contoh kepada petani untuk memetik kopi yang standar untuk diproses. Jadi perlu waktu Pak Lurah. Saya sendiri kadang memberi contoh kepada petani sangatlah susah. Kadang-kadang petani itu menerimanya itu kurang, jadi terlalu banyak alasan yang katanya repot lah, yang ini, padahal kalau diproses benar untuk meningkatkan nilai jual nilai jual betul. Artinya kan mindsetnya itu kebanyakan masih yang penting simple, betul, tidak mau repot gitu. Oke. Ya, ini jadi adalah salah satu inovasi dari Pak Supri, seorang petani kopi, membuat inovasi seperti ini. Nah, kopi ini sudah punya brand ya. Ini brandnya Kopi Gunung Kembang. Kopi Gunung Kembang. Kopi ini sudah dalam kemasan. Terus misal para pemirsa ingin membeli atau ingin mendapatkan ini, caranya bagaimana Pak? Nah, kebetulan sekali saya ada nomor WA, nomor telepon, ada IG. Iya. IG-nya itu Kopi Gunung Kembang. Di situ ada liputan-liputan kegiatan tentang kopi saya. Betul. Nah, silakan yang mau beli ngersake kopi, WA, telepon, tinarak wonten gubuk kula, monggo. Betul sekali. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama Pak Supri dan Kopi Gunung Kembang. Terima kasih banyak Pak. Tadi Sama-sama. Sudah diajak keliling perkebunan kopi, kita metik kopi dari proses penumpukan, perendaman, dan juga sampai pada penjemuran. Terus ini kita juga bisa menikmati kopi original, kopi robusta dari Gunung Kembang. Ini kopi tanpa gula, enak sekali. Sampai jumpa.